Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi matematika tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Yang pertama yaitu fungsi eksponensial. Sebelum masuk ke materinya, kenapa sih kita harus belajar fungsi eksponensial? Kita belajar fungsi eksponensial ini, kita bisa mengerti pelajaran matematika tentang fungsi eksponensial dan kurvanya. Nah, fungsi eksponensial ini bermanfaat di berbagai bidang loh. Yang pertama di bidang ekonomi. Fungsi eksponensial ini berguna untuk menghitung di bagian perbankan. Yang kedua di bidang biologi. Fungsi eksponensial berguna untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Dan yang ketiga di bidang sosial, fungsi eksponensial ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Sekarang pada intinya, pengertian dari fungsi eksponensial yaitu suatu bilangan yang berpangkat variabel bebas. Eksponensial ini memiliki sifat yaitu kurva yang bersumbu X itu bernilai bilangan positif, sedangkan kurva yang bersumbu Y hanya di titik 0,1. Eksponensial ini memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan N berpangkat Kx plus C. Y sama dengan N merupakan nilai bilangan normal, yaitu nilai tertentu dengan pangkat Kx, dan C itu merupakan nilai konstanta. Sedikit pengertian dari fungsi eksponensial. Lanjut yang kedua, cara membaca kurva fungsi eksponensial. Secara umum, grafik fungsional dapat digambarkan sebagai contoh Y sama dengan N pangkat X dengan syarat N tidak boleh 0. Yang kedua, N tidak boleh sama dengan 1 dan N harus di antara 0 sampai 1 atau lebih dari 1. Grafik fungsi eksponensial akan selalu memotong sumbu Y pada titik 0,n. Grafik fungsional juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu grafik fungsional monoton naik pada saat n lebih dari 1 yang menyebabkan grafik naik ke atas, dan grafik monoton turun yaitu terjadi ketika n berada di antara 0 sampai 1, grafik akan turun ke bawah dan disebut dengan monoton turun. Selanjutnya yaitu kurva asimtotik pada fungsi eksponensial. Dalam geometri analitis, asimtot dari sebuah kurva adalah sebuah garis yang sedemikian rupa sehingga jarak antara kurva dan garis tersebut mendekati 0. Seiring X atau Y atau salah satu keduanya mendekati tak terhingga. Dalam geometri proyektif dan konteks terkait, asimtot dari sebuah kurva adalah garis yang bersinanggungan dengan kurva pada titik di tak terhingga. Penjelasan lain yaitu asimtot suatu kurva adalah sebuah garis lurus yang jaraknya semakin dan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva tersebut. Jarak itu sendiri tidak akan menjadi 0, atau dengan perkataan lain, garis lurus dan kurva tadi tidak sampai berpotongan. Jadi, suatu kurva dikatakan asimtotik pada sebuah garis lurus tertentu apabila salah satu ujung kurva semakin dan semakin mendekati garis yang bersangkutan. Ada 3 jenis asimtot, yaitu asimtot vertikal, asimtot horizontal, dan asimtot miring. Pertama, yaitu asimtot vertikal. Garis X sama dengan A adalah asimtot vertikal dari fungsi Y sama dengan fx jika setidaknya salah satu pernyataan berikut, yaitu 1. Lim X amin fx sama dengan kurang lebih tak terhingga. 2. Lim X A plus fx sama dengan kurang lebih tak terhingga, dengan lim X amin adalah limit X mendekati A dari kiri atau dari nilai yang lebih kecil, dan lim X A plus adalah limit X mendekati A dari arah kanan. 2. Asimtot horizontal.
adalah garis mendatar yang didekati kurva seiring X sama dengan kurang lebih tak terhingga. Garis horizontal Y sama dengan C adalah asimtot horizontal dan fungsi Y sama dengan fx jika lim X min tak terhingga fx sama dengan C atau lim X plus tak terhingga fx sama dengan C. 3. Asimtot miring. Ketika asimtot linear tidak paralel dengan sumbu X atau Y, ia disebut dengan asimtot miring. Suatu fungsi fx memiliki asimtot Y sama dengan mx plus C, buka kurung, M tidak sama dengan 0 jika 1. Lim X plus tak terhingga fx min mx plus C sama dengan 0 atau lim X min tak terhingga fx min mx plus C sama dengan 0. Berikut ini adalah contoh dari kurva asimtot vertikal. Selanjutnya yaitu contoh dari kurva asimtot horizontal. Nah, dan yang terakhir ini yaitu contoh dari kurva asimtot miring. Selanjutnya yaitu tentang titik potong kurva eksponensial. Titik potong kurva eksponensial Y sama dengan NE pangkat KX tambah C pada sumbu min X ialah 1 per K ln nilai mutlak C per N, 0. Sedangkan pada sumbu min Y ialah 0,N plus C. Contoh soal. Tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan 2E pangkat 0,5X min 4 pada masing-masing sumbu dan hitunglah F3. Maka pada sumbu min X bagi Y sama dengan 0, 2E pangkat 0,5X sama dengan 4, E pangkat 0,5X sama dengan 2, ln E pangkat 0,5X sama dengan ln 2, 0,5X ln E sama dengan ln 2, ln E sama dengan 1. 0,5x sama dengan 0,69, x sama dengan 1,39. Jadi titik potongnya yaitu 1,39 dan 0. Pada sumbu min Y bagi x sama dengan 0. Y sama dengan 2E pangkat 0,5 kali 0 min 4. Y sama dengan 2E pangkat 0 min 4. Y sama dengan 2 min 4 sama dengan min 2. Jadi titik potongnya yaitu 0 dan min 2. Untuk X sama dengan 3. Y sama dengan 2E pangkat 1,5 min 4. Y sama dengan 2 kali 4,48 min 4. Y sama dengan 4,96. Selanjutnya yaitu logaritmik. Fungsi logaritma atau logaritmik adalah fungsi yang mengandung logaritma. Secara konsep, fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma digunakan untuk menghitung taraf intensitas bunyi, kadar asam, bunga majemuk, dan masih banyak lagi. Logaritma merupakan fungsi invers dari eksponensial, dengan kata lain, logaritma dari X merupakan eksponen dengan bilangan pokok B yang dipangkatkan dengan bilangan suatu agar memperoleh nilai X. Perbedaan dengan fungsi logaritmik atau logaritma dengan logaritma atau log adalah terletak pada basisnya. Logaritmik atau fungsi logaritma adalah logaritma dengan basis E, sedangkan log adalah logaritma dengan basis 10. Berikutnya yaitu penjelasan kurva logaritmik. Bentuk fungsi logaritmik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi logaritmik yang paling sederhana, yaitu Y sama dengan pangkat N log X, N lebih besar dari 0, dan N lebih kurang dari 1. Kurvanya terletak di bagian kuadran-kuadran kanan, dalam kurung kuadran 1 dan kuadran 4 pada sistem koordinat. Dalam hal ini, 0 lebih kecil dari N lebih kecil dari 1. Kurva dari Y sama dengan pangkat N log X bergerak menurun dari kiri ke kanan. Asimtotik terhadap sumbu min Y dan memotong sumbu min X pada 1,0. Dalam hal ini, N lebih besar dari 1, kurvanya bergerak menaik dari kiri ke kanan.
dan juga asimptotik terhadap sumbu min Y dan memotong sumbu min X pada 1,0. Besar kecilnya nilai N menentukan kelengkungan kurvanya seperti pada gambar berikut. Karena Y sama dengan N pangkat X dan Y sama dengan pangkat N log X merupakan fungsi-fungsi yang berkebalikan, maka dengan saling menukarkan pada sumbu-sumbu koordinat. Gambar dari salah satu fungsi tersebut merupakan gambar dari fungsi lainnya. Jika pada gambar A diputarkan 90 derajat searah dengan jarum jam, maka hasilnya akan mirip dengan gambar pada B. Kali ini saya akan membacakan kurva logaritmik. Bentuk fungsi logaritmik yang lebih umum adalah Y sama dengan A1N 1 tambah X tambah B, X lebih besar min 1. Kurva terletak di sebelah kanan dan asimptotik terhadap garis X min 1. Untuk nilai-nilai A dan B tertentu, kurva dari fungsi logaritmik ini dapat dilihat pada gambar berikut. Perpotongannya dengan masing-masing sumbu dapat dicari sebagai berikut. Perpotongan dengan sumbu min X dibagi Y sama dengan 0. A1N 1 tambah X sama dengan min B 1N 1 tambah X sama dengan min B per A. 1 tambah X sama dengan E min pangkat B per A min 1. Jadi, E pangkat B per A min 1 lebih besar 0 jika B per A lebih kecil 0. E min pangkat B per A min 1 sama dengan 0 jika B per A sama dengan 0. E B per A min 1 lebih kecil 0 jika B per A lebih besar 0. Dengan demikian, E pangkat min B per A min 1 lebih besar 0 jika A lebih besar 0, B lebih besar atau A lebih kecil, B lebih besar daripada 0. Jika E pangkat min B per A min 1 lebih kecil 0 jika A lebih besar 0, B lebih kecil 0 atau A lebih kecil 0, B lebih besar 0. Perpotongan dengan sumbu min Y dibagi X sama dengan 0. Y sama dengan A1N 1 tambah 0 tambah B sama dengan A1N 1 tambah B sama dengan A0 tambah B sama dengan B. Kurva logaritmik Y sama dengan A1N 1X tambah B. Kemudian yaitu kita menentukan titik potong kurva logaritmik Y sama dengan 2in dikali 1 tambah X ditambah 6 dan hitunglah F4 nya. Untuk Y sama dengan 2in dikali 1 tambah X sama dengan minus 6. Kemudian disederhanakan in dikali 1 tambah X sama dengan minus 3. Lalu 1 tambah X sama dengan E pangkat minus 3. Dan kemudian ditemukanlah 1 tambah X sama dengan 0,0498. X sama dengan X sama dengan minus 0,9502. Kemudian yaitu kita mencari untuk Y, untuk X nya, yaitu jika X sama dengan 4, Y sama dengan 2 in 5 tambah 6. Y sama dengan 2 dikali 1 tambah 6. Y sama dengan 2 dikali 1,6094 ditambah 6. Maka didapatlah Y sama dengan 9,2188. Setelah ditemukan X dan Y nya, maka dapatlah kita buat kurvanya sebagai berikut. Jadi, kesimpulannya, fungsi eksponensial dengan fungsi logaritmik saling berhubungan. Fungsi logaritmik merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial, yang mana fungsi eksponensial merupakan suatu bilangan tetap yang pangkat variabel bebasnya termasuk bilangan logaritma. Logaritma merupakan fungsi inverse dari eksponensial. Selesai sudah presentasi dari kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.